Halo guys, pada sebelumnya diceritakan bahwa keanggotaan OSIS telah terganggu dengan adanya siswa baru yang bernama Yumeko. Di mana di part pertama, ia berhasil mengalahkan 2 anggota OSIS. Selain itu, ia juga membongkar kecurangan dari para OSIS tersebut. Jadi di sini sudah terlihat bahwa Yumeko sudah selevel dengan para OSIS. Part ini diawali dari sebuah berita yang mengejutkan, di mana anggota OSIS memberikan pengumuman yang sangat penting, terutama bagi para siswa yang menjadi peliharaan. Mengetahui hal tersebut, Suzui langsung mengabarkan berita itu kepada Saotome dan Yumeko. Dan ternyata pula, Saotome dan Yumeko sudah mengetahuinya. Selain itu juga, mereka berdua juga mendapatkan buku masa depan, di mana jika tidak bisa membayar hutangnya, maka masa depannya akan diatur oleh OSIS. Setelah itu, para siswa yang menyandang status peliharaan dikumpulkan di suatu tempat. Di sana, anggota OSIS yang bernama Sayaka memberikan peraturan untuk mengikuti game pertukaran hutang, di mana setiap orang akan dikelompokkan menjadi 4 orang untuk memainkan perjudian. Nah, keuntungan permainan tersebut sangatlah besar, di mana jika menduduki peringkat 1, maka hutangnya akan lunas, ditambah lagi pemenang akan mendapatkan 10 juta yen. Sementara di posisi terakhir akan mendapatkan hutang yang paling besar dari salah satu pemain. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa hutang dari keempat siswa itu bisa berpindah ke pemilikan. Selain itu, setiap pemain akan memiliki 10 chip masing-masing yang bernilai 10% dari hutang si pemain. Di sini terungkap bahwa chip Yumeko lah yang paling besar. Lalu Sayaka membentuk kelompok tersebut. Di sini Saotome dan Yumeko ditempatkan di grup yang sama beserta 2 orang lainnya, yaitu Tsubomi dan Kiwatari. Sebelumnya, di sini Kiwatari bukanlah Pochi. Ia bertujuan untuk mendapatkan 10 juta yen dari perjudian ini. Yang mengawasi perjudian ini adalah Sayaka. Saat sebelum bermain, Sayaka menjelaskan peraturan yang harus dipatuhi. Perjudian pun dimulai. Di awal-awal, Kiwatari sangat meremehkan Yumeko dan Saotome. Namun sebaliknya, mereka sangat santai. Setelah beberapa ronde, diperlihatkan kesombongan dari Kiwatari. Namun sayangnya, Yumeko dan Saotome berhasil membalikan keadaan. Di sini terungkap bahwa Tsubomi bekerja sama dengan Kiwatari. Namun Yumeko tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mulai dari sini, ketegangan dimulai, di mana duo Kiwatari berhasil memojokkan Yumeko dan Saotome. Akan tetapi, mereka tidak mengetahui bahwa Yumeko dan Saotome sudah bekerja sama. Namun sayangnya, di ronde terakhir diperlihatkan sesuatu yang mengejutkan, di mana Yumeko meminta Saotome untuk menjadikan Tsubomi ke peringkat 1. Namun di sini Kiwatari membentaknya untuk mundur dari perjudian, karena jika tidak, maka dirinya akan di posisi terakhir. Berkat perkataan dari Yumeko, Tsubomi pun tidak mundur dari permainan tersebut. Dan itu adalah poin pertama dari Tsubomi. Dan alhasil permainan pun berakhir. Posisi pertama diduduki oleh Saotome. Di posisi kedua diduduki oleh Tsubomi. Dan di posisi ketiga adalah Yumeko. Sedangkan di posisi terakhir adalah Kiwatari. Kenapa bisa begitu? Karena chip yang dikumpulkan Kiwatari adalah chip dari Saotome. Kemudian Yumeko dan Saotome menjelaskan bahwa sebelum permainan mulai, mereka sudah menukar nama dan chip masing-masing. Bisa dikatakan dari awal mereka berdua bisa dipastikan menang. Jadi sekarang Kiwatari menjadi Pochi karena kekalahannya tersebut. Sementara itu, Suzui mendapatkan cek dari OSIS sebesar 260 juta yen, di mana itu adalah hasil perjudian dari Yumeko dan Saotome sebelumnya. Kemudian Saotome membayarkan hutangnya yang bernilai 10 juta tersebut kepada OSIS. Tujuannya untuk menghilangkan status Maeki, dan sisanya diberikan kepada Yumeko. Namun di sini Yumeko tidak menerima uang tersebut, karena ia sekarang mengincar perjudian resmi kepada seluruh OSIS, terutama ketua OSIS. Di sisi lain diperlihatkan keresahan dari Sayaka, karena Yumeko belum membayar hutang dan malah mengincar perjudian resmi. Atas hal tersebut, ia sangat kebingungan karena OSIS tidak bisa mengendalikan Jabami Yumeko. Di samping itu, ketua OSIS menghilang secara tiba-tiba setelah game pengembalian hutang usai. Di tempat lain, Sumeragi meminta Saotome menjalin kerjasama, karena sebelumnya ia dipecat dari anggota OSIS lantaran kekalahan melawan Yumeko. Namun Saotome menolak hal tersebut. Jadi di sini, para anggota OSIS telah memulai pergerakan untuk melakukan sesuatu kepada Yumeko. Di samping itu diperlihatkan kelompok OSIS yang bernama Manyuda. Di sini diperlihatkan kemarahannya terhadap OSIS yang terlalu berfokus kepada Yumeko.
Dan ia menyimpulkan bahwa peraturan dari OSIS mulai lembek dan tidak ketat seperti dahulu. Karena hal tersebut, ia sangat berantusias untuk meraih gelar OSIS. Apalagi di sini ketua OSIS masih dalam pertemuan penting. Atas hal tersebut, ia pun memulai rencananya, di mana ia mengeluarkan anggota OSIS kecantikan yang bernama Ikishima. Di sini sikap dari Ikishima sangatlah aneh. Ditambah lagi, ia membawa pistol kemana-mana. Jadi di sini Mayuda memanfaatkan Ikishima untuk melawan Yumeko. Menariknya lagi, Ikishima sangat berantusias melawan Yumeko, karena sebelumnya banyak anggota OSIS yang telah dikalahkannya. Selang beberapa waktu, klub kecantikan menculik Yumeko dan Suzui. Ternyata yang menyuruh menculik mereka adalah Ikishima. Saat berada di sana, mereka dikejutkan dengan penampilan dan sifat dari Ikishima. Karena di sini Ikishima sangat aneh. Kemudian Ikishima meminta Yumeko untuk berjudi dengannya. Namun judi kali ini sangat berbeda, karena mereka harus bertarung dengan nyawa. Jadi di sini Ikishima hanya ingin membunuh atau dibunuh dalam berjudi. Sebelumnya juga diperlihatkan Ikishima yang menjelaskan mengenai matanya yang diambil dari perjudian dari ketua OSIS, karena dirinya tidak memiliki uang untuk bertaruh. Mengetahui hal tersebut, Suzui dan Yumeko sangat terkejut. Setelah lama berbincang, perjudian pun dimulai, di mana permainan ini cukup unik, yaitu hanya menata kartu yang tepat dari susunan si bandar. Namun jika pilihannya benar, maka ia bisa menembakkan pistol ke arah yang kalah. Nah, bandarnya di sini adalah Suzui. Jadi bandar dan si pemain berbeda tempat. Mereka hanya berkomunikasi lewat monitor saja. Selain itu juga, si pemain boleh menaruh semua peluru dari satu pistol. Bisa dibilang perjudian kali ini sangat beresiko tinggi. Namun Yumeko memiliki syarat di mana syarat tersebut hanyalah 3 ronde. Setelah itu permainan pun dimulai. Di ronde pertama Ikishima berhasil menebak benar 2 dari 5. Sementara Yumeko juga 2 dari 5 kartu. Jadi di ronde pertama pun berakhir dengan imbang. Sementara itu Suzui sangat cemas, karena disinilah ia harus berhati-hati menata kartu agar bisa sama dengan Yumeko. Ronde kedua pun dimulai. Ketegangan pun mulai terjadi di mana Ikishima berhasil menebak 3 dari 5 kartu, yang mana ia bisa menembak Yumeko. Namun pistol itu tidak ada pelurunya, melainkan pistol itu milik Yumeko, karena sebelumnya Yumeko telah menandai pistolnya dengan lipstick. Atas adanya hal tersebut, Ikishima tidak berhasil menembak Yumeko. Kemudian Ikishima menjelaskan masa lalunya yang membosankan itu, di mana dulunya ia tidak memiliki tujuan hidup sama sekali. Namun setelah berjudi dengan ketua OSIS, ia pun mulai memiliki semangat hidup meskipun dalam berjudi. Namun sayangnya beberapa kali ini ketua OSIS tidak mau bermain dengannya. Nah, hasratnya mulai terlihat kembali saat ia bertemu dengan Yumeko. Mengetahui hal tersebut, Yumeko menyimpulkan bahwa Ikishima bermain judi hanya untuk terbunuh. Selain itu, Yumeko mengungkapkan bahwa ia akan membuat hasil imbang di ronde terakhir. Beberapa waktu kemudian, ronde terakhir pun dimulai. Dan di saat itu pula, Yumeko menyadari bahwa Ikishima telah melakukan kecurangan, di mana monitor di ronde pertama dan kedua telah diinversikan. Namun pada ronde kali ini tidak diinversikan. Ia mengetahuinya lewat tangan dari Suzui yang berbeda dari sebelumnya. Tapi setelah menyadarinya, perjudian ini tetap dimulai. Mulai dari situ, ketegangan mulai memuncak saat masing-masing mulai memprovokasi. Pada akhirnya, Ikishima kalah dari perjudian tersebut, karena Yumeko berhasil menebak semua kartu dari Suzui. Jadi ia telah mengetahui apa yang akan disusun oleh Suzui. Atas kemenangannya tersebut, mereka pun dibebaskan. Namun sebelum itu, Yumeko menceramahi tentang cara bermain Ikishima yang sangat jelek tersebut. Jadi kesimpulannya, Yumeko telah mengetahui dari awal bahwa dirinya lah yang akan menang. Film ini diakhiri dengan diperlihatkannya Saotome yang menolak tawaran dari Mayuda untuk menjadi anggota OSIS. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.